Sudah, Halo? Pak. Sudah? Oke. Jadi Bapak sekalian, jadi ujian komprehensif pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Jadi nanti untuk ujian komprehensif itu akan dilaksanakan dengan durasi waktu 50 menit atau 1 jam ya. Nah, kemudian penguji komprehensif itu ada 2 orang dosen yang atau seumpama dengan bidang yang ditempuh, ada dosen profesional dan ada dosen pedagogik. Nah, jadi untuk guru pamong, untuk di komprehensif ini belum dilibatkan ya guru pamong ya. Nah, nanti untuk guru pamong akan dilibatkan pada saat uji UKIM ya, itu setelah selesai PPL ya. Kemudian bahan ujian yang disiapkan oleh mahasiswa adalah perangkat pembelajaran untuk persiapan PPL. Nah, jadi perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh ibu bapak sekalian itu ada 3 set ya. Nah, nanti akan pakai ujian itu 2 set ya, 2 perangkat pembelajaran. Nah, jadi nanti dosennya yang memilih ya nanti APP yang mana yang nanti ya dipakai ya, atau APP 12 atau 23. Untuk itu saya harap di kelas A itu sudah sangat memahami setiap RPP yang dibuat oleh ibu bapak sekalian. Jadi kemudian uji komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara keseluruhan tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi, termasuk materi esensial, advanced material, dan kebermaknaan itu apa, mengapa, dan bagaimana, yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokatornya yang puas pada aspek TPAJK dan HORS. Nah, jadi saya pikir RPP yang dibuat oleh Bapak sekalian sudah masuk TPAJK dan HORS-nya. Nah, kemudian untuk uji komprehensif, mahasiswa memilih 2 dari 3 set dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perancangan pembelajaran untuk dipelajari. Selanjutnya dosen menguji secara lisan baik itu daring maupun luring atau luring. Nah, jadi karena ini nanti kita akan dilakukan ujian secara lisan itu secara daring. Nah, jadi nanti ibu bapak sekalian akan memilih 2 set RPP dari 3 set yang dibuat oleh ibu bapak sekalian. Nah, ada pun materi ujian mencakup itu ada materi bidang studi esensial, itu misalnya tentang esensi dari materi itu apa. Tentunya ibu bapak sekalian sudah sangat memahaminya. Kemudian materi bidang studi advanced material, nah, sesuai dengan keahlian. Materi yang mendukung HOT ya, materi pedagogik. Kemudian yang kelima itu ada pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi materi bidang studi dan pedagogik, yaitu termasuk AJPK-nya itu yang secara keseluruhan tercakup dalam 2 set dokumen perangkat pembelajaran. Nah, jadi untuk kisi-kisi ujian komprehensifnya itu CP1 sampai CP7 ibu bapak sekalian ya. Ya, kalau CPL CP1 itu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan ataupun tulisan dengan jelas, tegas, dan kan ya. Jadi itu ada bagaimana nanti ketika ditanya ya ibu bapak harus menjawab ya dengan lisan. Penguji akan memberikan pertanyaan, mengklarifikasi indikator yang ditulis oleh mahasiswa di RPP dikaitkan dengan upaya mendorong sekolah ke tingkat tinggi. Nah, itu CP2-nya.
Jadi siswa itu harus mampu menemukan indikator. Nah, indikator. Kemudian ketiganya itu menjelaskan materi ajar yang mengandung material, ya. Bobotnya 20%. Kemudian keempatnya mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan pembelajaran ya, mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan, materi ajar, pedagogik dan teknologi atau TPACK. Itu 20%. Ya, bagaimana nanti Ibu Bapak itu menjelaskan langkah-langkah pembelajaran di RPP itu bobotnya 20%. Kemudian menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Nah, tadi RPP yang disebut Ibu Bapak itu sudah masuk di sini. Nah, tinggal nanti bagaimana kemampuan Ibu Bapak itu menjelaskan di depan Dewan Penguji, ya. Nah, itu bobotnya 20%. Kemudian mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian di RPP mencakup itu ada sikap, penilaian, dan keterampilan. Ini bobotnya tentang pendalaman instrumen penilaiannya 10%. CP7 itu rencana refleksi diri dan dalam pembelajaran, mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun MPP, ya. Itu penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman ada atau tidaknya rencana refleksi dan proses penyusunan RPP dikaitkan dengan penelitian informasi baru, ya. Maksudnya di sini bagaimana Ibu Bapak sekalian itu mempelajari artikel-artikel orang lain yang berkaitan dengan RPP yang dibuat oleh Ibu Bapak sekalian, misalnya model pembelajaran. Ya, itu Bapak sekalian perlu mempelajari artikel ilmiah, ya, tentang model pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Bapak sekalian. Ya, misalnya model pembelajaran problem based learning. Nah, model pembelajaran based learning itu apa sih? Nah, setidaknya Ibu Bapak itu harus paham, dan itu dijelaskan ke dosen penguji. Nah, jadi untuk penilaian uji kompre itu ada, itu maksimal itu 5, ya. 5 itu nilainya itu sangat baik, 4 itu baik, cukup baik itu 3, kurang baik itu 2, dan sangat kurang baik itu adalah 1. Itu komponen itu ada 5, ada penguasaan materi bidang studi pedagogik, itu penguasaan materi berbasis HOTS, dan penguasaan materi integrasi dengan TPACK atau kesiapan, ya, pembelajaran yang mengandung teknologi. Nah, untuk umumnya tidak perlu saya sampaikan, itu belum. Jadi karena Ibu Bapak sekalian mulai masuk pada tahap uji kompre. Untuk ujinya nanti saya jelaskan setelah selesai TPL.